Ada nggak yang bisa merubah takdir Allah? Memang tidak ada yang bisa merubah, tapi kita bisa menjaganya kalau kita dengan baik-baik menaruhnya, Mas Edis. Tadi takdir itu yang baik-baik. Kalau udah baik ngapain dirubah-rubah? Gimana? Kecuali Makanya saya bilang gini aja lah, Mama Khaila, gini aja. enggak nih Mas Edis, Sebenarnya begini, semakin takdir yang kamu tidak bisa mendalami, dirubah itu ini pesan kematian. saya nih, semakin kamu Kematian. mendalami agama Islam, sesungguhnya semakin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Loh, kamu banyak tidak tahu apa-apa tentang agama Islam masalahnya. Saya yakin dengan umat saya yakin dengan agama saya. Karena kamu tidak banyak baca. Enggak, Seandainya justru saya kamu banyak baca, itu Saya makin belajar dekat ngaji. kepada. Nanti saya ngomong, Yang nggak nanti bisa dibilang dirubah itu penistaan. takdir. Nanti Dengerin, dibilang. takdir yang tidak bisa dirubah itu kematian. Takdir yang tidak bisa dirubah itu Mana kematian. dalilnya? Dalilnya mana? Ada kematian. Dalilnya mana? Kecuali kalau tadi kayak HP hilang, itu Begini keteledoran. loh, kalau kita bicara itu kan ada dalilnya. Makanya kasih dalilnya dong. Kan saya bilang saya lagi tahap pembelajaran. Tadi dengar nggak saya? Gitu. Jadi kalau Saya bilang belajar, lagi tahap pembelajaran, tapi setahu saya kutipkan satu ayat takdir Al-Quran. yang tidak bisa dirubah itu adalah kematian. Baik, saya kutip satu Nggak ada ayat yang bisa Al-Quran. Bisa saya kutip satu ayat Quran? Di dalam Ya, coba. Al-Quran dikatakan, sesungguhnya apa saja yang kamu katakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, memang benar. Dimintai Janganlah, pertanggungjawaban. bunyi ayatnya begini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul? Nah, sekarang tadi barusan kamu bilang bahwasanya qadarullah itu, takdir Allah itu yang baik-baik. Iya, Oke, di mana dalilnya? kan saya bilang saya lagi tahap pembelajaran. Iya, berarti kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan Ustazah tentangnya. Saya tanya dengan ustazah saya, tapi setahunya saya Nggak takdir yang boleh tidak bisa. setahunya saya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Biar saya ajari. Salah satunya itu takdir yang tidak bisa dihindari itu adalah kematian. Kalau masalah berzina itu bukannya takdir. Oke, Bukan saya jawab. kelakuan manusia. Itu Saya kelakuan jawab. manusia. Saya jawab. Nah, sekarang Mas Edi, Sebentar dulu saya jawab. Takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah kematian. Betul? Mau ditarik lagi nggak omongan? Saya kasih kesempatan. Ya, Nggak ditarik lagi? enggak. Soalnya kalian tukang tarik-tarik macam singkong. Oke, baik. Sekarang saya jawab, saya tanya. Isa di dalam Al-Quran itu mati atau enggak? Siapa? Isa, Ya. Nabi Isa. Mati enggak dalam Al-Quran? Ya. Mati? Ya. Mati? Mati diapain? Nanti saya tanya ustazah saya ya. Saya lebih- Aduh, berat. Loh, Di saya dalam kan Al-Quran, sepengetahuan di dalam saya. oke, Kalau yang di saya dalam tidak Al-Quran tahu, Isa saya itu tidak mati mau enggak? jawab. Saya tidak mau jawab, takut salah. Saya punya Nah, itu lebih baik ketimbang ngarang. Itu lebih Sekarang baik Mas Edis ketimbang bisa nggak kalau ngarang. Mas Edis mati, Mas Edis bisa, oh jangan, saya tidak mau mati hari ini. Bisa nggak kayak gitu sama Tuhan Bukan Yesusnya? itu, kamu kan bilang bahwa satu-satunya takdir Allah yang tidak bisa dielakkan manusia itu adalah kematian. Sementara saya tanya kamu, Isa itu mati atau tidak, kamu masih bingung sampai sekarang. Coba. Isa sudah mati atau ini- masih hidup? Ini jadi pembelajaran saya ya, ntar saya tanya sama ustazah saya. Iya, harusnya kamu sering-sering belajar. Bagus Insya kamu Allah, berguru Mas. dengan saya biar saya ajari. Nggak Nah, mau, tapi saya begini. mau kan lain agama sama saya. Tapi begini, Mama Khaila, ada satu hal yang kamu lebih baik daripada Muhammad, saya bilang. Kenapa? Karena begini, kamu setelah ngobrol dengan saya, kamu bilang, saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak mengetahui, memiliki pengetahuan tentangnya. Itu satu kebaikan kamu. Karena kamu setelah ngobrol dengan saya, baru kamu begitu. Tadinya kan nggak begitu kamu, sekarang baru kamu begitu. Nah, saya tanya, waktu Muhammad mengucapkan sesuatu yang salah kepada para petani kurma itu, berarti dia mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul atau tidak?
Ya, apa Kak? Iya. Aduh, Mas Edi. Apa yang? Sana dulu ibu lagi ini dulu sayang. Makanya saya bilang, kalau kamu betul-betul mempelajari Al-Qur'an, kamu memang akan sulit mengikuti Muhammad karena dikatakan Muhammad itu segala yang diucapkannya itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Gak ada dia mengucapkan yang berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya itu berdasarkan yang diwahyukan kepada dia. Nyata-nyatanya dia berkata kepada para petani kurma, berakibat para petani kurma gagal panen. Sehingga dia sesungguhnya, ya, kalau kamu betul-betul mau mendalami, apakah dia mentaati ayat Al-Quran itu yang dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Apakah Muhammad melanggar Al-Quran di situ? Berat itu kamu jawab, sesungguhnya berat. Jadi masalah berat. Saya tidak mau berucap sebelum saya tahu. Entah saya pelajarin dulu, saya punya ustazah. Nanti saya tanya dulu sama ustazah. Nah, sekarang udah bertaubat dia. Mau iya dong. Seperti itu Mas. Dalam Islam seperti itu. Kita harus bertanya sama ustazah kita biar kita lebih paham. Nah, tadi kan pertanyaan masalahnya begini. Kalau memang Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Kalau memang Muhammad itu mengikuti Al-Quran, mengikuti yang difirmankan kepadanya, kenapa dia sendiri malah melanggar? Di dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu atau pengetahuan tentangnya. Sementara Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Contohnya adalah para petani kurma yang mengikuti Muhammad sehingga dia malah gagal panen, rusak kurmanya gara-gara ngikuti Muhammad. Sementara Muhammad berkata dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Bagaimana mungkin? Makanya saya bilang sama Mamah Kaila, mari percaya kepada firman Tuhan langsung yang nuzul ke dalam dunia, kalimat-kalimatnya, firmannya. Gitu loh. Jelas. Jangan menangis. Saya memang ini gerah tuh, nggak ada kipas. AC saya lagi nggak nyalahin. Nih, kemudian bagaimana ajaran memperlakukan seorang wanita di dalam agama Kristen dengan dalam agama Islam. Di dalam agama Kristen dikatakan, wahai suami-suami, ya, semua nih para suami-suami dikasih tahu, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Lihat kan? Tetapi apa dalam Al-Quran? Di dalam surat An-Nisa ayat 24 atau 34 itu dikatakan, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka sekarang saya tanya, boleh nggak pukul istri dalam ajaran Islam? Istri itu harus disayangi. Kalau saya tunjukin ayatnya dalam Quran boleh dipukul gimana? Kalau itu salah, boleh dipukul kalau itu salah. Pukulannya itu pun yang kagak kedebak-debuk. Iya, berarti boleh dipukul. Boleh kalau salah. Nah, boleh dipukul. Di dalam Bible dikatakan, janganlah kamu berlaku kasar. Anak yang nih dengerin kan tadi saya udah bilang boleh dipukul tapi jangan yang kedebuk-kedebuk dengan Di mana dikatakan gak gedebuk-gedebuk? Di mana dikatakan gedebuk-gedebuk? Kayak begini nih, kayak tabokan sayang. Nah, sholat. Ah, itu mah kamu ngada-ngada. Itu kamu ngadi-ngadi. Biasanya ngomongnya begitu kalau masalah itu. Gini aja. Ayo sholat. Jangan Kamu mau nggak tinggalin. saya kasih contoh bagaimana Muhammad mempraktekkan ajaran ayat itu? Boleh memukul. Apalagi sekarang ya kan adanya KPAI. Aduh, udah nggak bisa macem-macem. Baik, saya ini kan ya. Ini ada sebuah hadis bagaimana Muhammad itu memukul Aisyah. Nih ya, sebentar nih. Maknalah Nih. ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni."
Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh dipraktikkan sama Muhammad. Iya dipukul boleh, Iya, tapi kan sekarang dengan pukulan lembut karena sekarang di ada mana KPH. pukulan lembut kok menyakiti loh. Kemudian Rasulullah memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Mau saya putarkan lagi? Karena zaman dulu belum ada hukum kayak polisi. Kalau sekarang udah ada polisi, jadi pukulan dengan lembut, Mas Oh, berarti Edi. mau merubah ayat Quran. Bukan untuk merubah ayatnya itu benar. Tapi zaman sekarang namanya kita di dunia ini ada polisi. Jadi dengan pukulan sayang pun itu udah cukup. Iya, sesungguhnya itu kamu mengulangi lagi. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kamu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsumu, tidak sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran nggak ada. Pukullah dengan pelan. Mana nggak ada. Itu sesungguhnya satu pemberontakan kecil di dalam hatimu yang Kita- ingin menyangkal firman Tuhanmu. Nggak ada, kita nggak merubah ayat yang Mas Edis tadi bilang. Cuma sekarang itu di Indonesia ini kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Oke, Jadi siapa yang harus lebih ditakuti oleh kaum muslimin? Hukum Allah atau hukum buatan kafir? hukum dua-duanya. Di mana ayatnya? Saya bacakan. Nih, gini. Perintah Al-Quran kepada umat muslim untuk menjadi orang Islam yang kafah. Tahu nggak kafah itu apa? Iya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya bukan 99,9, bukan 90%, 100%. Kamu harus jadi Islam itu secara penuh, secara kafah, nggak separuh-separuh. Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka orang-orang tersebut disebut sebagai orang yang apa? Ya. Orang yang kafir, zalim, orang yang kafir. Kalau kamu tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kamu tidak diperhitungkan sebagai seorang muslim. Gimana? Makanya saya bilang, Mama Kaila, sebenarnya alasan kamu masih Islam itu, ya saya bilang tadi, karena kamu ya memang belum belajar. Coba kamu belajar. Nih Mas Edis, maaf, itu saya disuruh turun, ada yang mau naik, katanya mau gantian, coba gantian yang lain ya Mas Edis ya. Boleh. Seperti itu ya. Nanti seperti Oke, yang tapi- tadi Mas Edis bilang. Baik, tapi saya tanya sebelumnya di akhir ya. acara